Di video ini kalau kalian masih tidak mau berpikir tentang persamaan Aswaja dengan Syiah, sungguh sangat terlalu, teman-teman. Aswaja Sufi meniru-niru Syiah atau sebaliknya? Sebenarnya ada kesamaan besar antara akidah Syiah dengan akidah orang-orang Sufi yang suka beribadah di kuburan. Saya sebutkan tentang Ibnul Qayyim yang mengeluhkan tentang kondisi sebagian kaum muslimin yang menentang sabda-sabda Nabi SAW. Dia menyatakan pertama, Rasulullah SAW melarang sholat dalam kuburan, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Sedangkan mereka sholat di kuburan. Rasulullah melarang mereka sholat di kuburan. Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, Rasulullah melarang menyalakan lampu di atas kuburan, mereka menyalakan lampu di atas kuburan. Yang keempat, Rasulullah melarang kuburan dijadikan ya senantiasa jadi tempat perayaan di kuburan, datang berterus-terusan, mereka menjadikan kuburan sebagai perayaan. Rasulullah memerintahkan untuk meratakan kuburan sebagaimana perintah Nabi terhadap Ali bin Abi Thalib, justru mereka meninggikan kuburan. Yang keenam, Rasulullah SAW melarang untuk mengapuri, menyemeni kuburan, mereka menyemeni kuburan, bahkan meninggikan kuburan. Yang ketujuh, Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan, mereka menulis di atas kuburan. Yang kedelapan, Rasulullah melarang untuk ditambah di atas kuburan pasir selain dari kuburan tersebut, mereka tambah pasir sebanyak-banyaknya. Kenapa? Pasirnya diambili, ya, diambili karena untuk keberkahan. Terus bagaimana ya? Seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan kuburan dilawan oleh mereka. Jadi mana sudah beberapa video saya memberikan penjelasan bahwa Syiah dengan Aswaja ini banyak sekali kemiripan, baik dari segi amaliyahnya, baik dari segi pengagungan terhadap Ahlul Bait. Ya, sungguh sangat-sangat mirip lah. Tapi sekarang sudah banyak orang yang mulai tercerahkan, baik dengan Ahlul Bait palsu, yang mereka ini memerangi Ahlul Bait palsu, yang diyakini nasabnya tidak tersambung, yaitu para habaib sekitar 500 tahun lebih. Nasabnya apakah benar-benar terhubung dengan Nabi Muhammad SAW? Itu masih dipertanyakan. Sekarang malah bermunculan berbagai macam data dan fakta bahwa orang-orang yang sejatinya selalu berbicara tentang Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Orang yang tidak mencintai Ahlul Bait masuk neraka. Orang yang tidak cinta pada Habib pasti masuk neraka. Ila ahlul bait Nabi adhullahun nar. Di dalam kitab Muhammad Abduh Yamani ini, siapa orang yang benci lewat aja dalam hatinya kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW, adhullahun nar. Allah masukkan dia ke dalam api nerakanya. Tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Jadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Wow. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Sudah tidak jauh berbeda dengan orang-orang Syiah, yang dimana mereka menganggap Ahlul Bait, yang dimana 12 imam yang mereka maksud itu adalah maksum, teman-teman. Dan tidak percaya kepada 12 imam, bukan Syiah namanya. Dan di Indonesia yang bisa kita saksikan bersama adalah Syiah Imamiyah atau Syiah Rafidah, teman-teman. Syiah Rafidah. Apa Syiah Rafidah? Yaitu mereka yang mengkafir-kafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, sahabat Muhajirin, sahabat Ansor, dan semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW kafir bagi orang Syiah. Dan ujuk-ujuk orang seperti Udin kemarin bercerita dengan sukarela di media sosialnya, saya kalau disuruh milih antara Wahabi dan Syiah, saya lebih milih jadi Syiah. Karena apa, teman-teman? Wahabi buruk. Wahabi yang menjaga Mekah, Madinah jahat. Yang dimana ketika ada orang pergi haji ke Mekah, nggak selamat. Dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit mensesatkan, dikit-dikit membid'ahkan. Mereka punya dalil, Bapak. Ya, orang-orang yang Anda tuduh Wahabi itu, mereka berpegang dengan hadis yang sahih, berpegang dengan Al-Quran. Ketika mereka berkata, ketika mereka berfatwa, ketika mereka berceramah, berpidato, menyampaikan pesan agama, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Begitu. Berbeda dengan kalian yang selalu memerangi orang-orang Salafi dengan narasi apa? Takfiri. Dengan narasi apa? Suka membid'ahkan. Memang bid'ah. Manusia pertama yang keluar dari lisannya kalimat bid'ah adalah Nabi Muhammad SAW. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Keluar dari siapa ucapan ini? Dari Rasulullah SAW. Orang-orang Salafi ini hanya penyampai lidah, ya, penyampai agama yang hak. Dan ketika sampai di Indonesia difitnah dengan bermacam cara. Dan kita bisa menyaksikan kerjasama antara Syiah dan Sufi. Ada videonya yang menyatakan Sufi jembatannya Syiah. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Ada videonya, bukan omong kosong ini. Dan ketika dipaparkan datanya, mereka mengelak, teman-teman. No, bukan begitu. Orang-orang Syiah
tidak mengkafirkan. Beredar kitabnya, beredar videonya, beredar ucapan ulamanya. Jelas keluar kalimat kufar. As-sahabah kufar. Abu Bakar, apa katanya? Lebih mulia satu anjing daripada 1000 Abu Bakar. Apa ini namanya? Dan sekarang ada kesaksian dari Ar-Razi Hashim, yang dimana beliau ini memberikan pernyataan sesungguhnya urusan Sunni dan Syiah ini sudah kelar apabila mereka ini mau berkompromi. Kompromi apa katanya? Kita saksikan bersama-sama seperti apa pernyataan dari Ar-Razi Hashim, bahwa Sunni atau orang-orang yang disebut Aswaja sama dengan Syiah, cuma ada satu prinsip katanya yang berbeda. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah ini sangat dekat dengan kelompok Syiah itu harusnya ya. Harusnya. Malah kemudian tengkar-tengkar seperti hari ini. Tapi ya tengkar-tengkar teman-teman. Enggak hanya beberapa kok yang tengkar. Hanya beberapa. Kira-kira gimana Buya Mursal nih? Anak Nabi, cucu Nabi dibunuh. Kira-kira orangnya jahat gitu. Ya. Jadi wajar nggak kalau dibawa ke bab teologis? Jadi menggiring isu ini, fakta sejarah ini ke bab teologis, itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi baik Ahlus Sunnah ataupun kelompok yang kemudian meratapi kematian Sayyidina Husain yang kemudian disebut kelompok Rafidhah dan Syiah itu, dua kelompok ini sama-sama mengutuk pembunuh Sayyidina Husain. Bedanya Ahlus Sunnah tidak meratapinya dan tidak merayakan atau memperingati kematiannya dengan berlebihan. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah ini sangat dekat dengan kelompok Syiah itu sangat teman-teman, karena memang punya banyak kemiripan. Orang Syiah pergi ke kuburan merengka-rengka. Orang Aswaja juga merengka-rengka, tapi Aswaja Sufi. Karena faham seperti ini hanya ada di kalangan mereka, orang-orang yang berfaham filsafat, orang yang mempelajari pola pikirnya Aristoteles lalu diimplementasikan kepada agama, filsafat. Lanjut dulu. Harusnya ya. Kan malah kemudian tengkar-tengkar seperti hari ini. Ya tengkar. Banyak pertengkaran memang ya. Dan banyak fitnah. Dan kalau kita menyaksikan akhir-akhir ini yang semakin gencar bertengkar ya antara Syiah dengan Salafi, lalu kombinasi teman-teman, kolaborasi dengan Sufi. Kata orang-orang Syiah, apabila ingin menghabisi Salafi dari kotamu, dari negaramu, maka dukunglah Sufi. Karena sejatinya Sufi adalah jembatan Syiah. Aduh. Ya Allah. Kita agak sedih juga kita ngeliatnya. Sedih. Tinggal mereka meninggalkan satu bab aja. Tinggalkan bab Rafat dan Nasab. Jangan hujat Ahlul Bait, dan dari kalangan Syiah jangan hujat para sahabat Nabi, istri Nabi. Gak bisa. Syiah itu berdiri ya karena menghujat para sahabat. Kalau Syiah tidak menghujat para sahabat, ya artinya mereka bukan Syiah. Syiah ini ada karena adanya para sahabat, Muhajirin, Ansor, Abu Bakar, Umar, Utsman, istri Nabi. Terus di sini saya sangat heran kepada Ar-Razi Hashim dan juga beberapa orang diantaranya lebih memilih Syiah daripada Wahabi, teman-teman. Sedangkan orang-orang Syiah sampai tega menyatakan bahwa kemaluan Nabi Muhammad SAW di neraka. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Nabi Muhammad SAW tidak layak jadi nabi. Harusnya Ali bin Abi Thalib yang jadi nabi. Sampai seperti itu, ya. Jadi tidak akan pernah lahir Syiah ini apabila tidak menghujat Nabi, tidak menghujat istri Nabi, tidak menghujat para sahabat Nabi. Tidak akan pernah lahir Syiah ini. Dan kita sebagai umat muslim yang selama ini menyampaikan yang hak, melawan yang batil, membantah syubhat, menjelaskan kepada umat betapa bahayanya Syiah, dibandingkan teman-teman, lebih mending Syiah daripada Wahabi, daripada ulama yang ada di Mekah Madinah. Lebih baik Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar, mengatakan kemaluan Nabi Muhammad SAW di neraka, menyatakan Aisyah di neraka. Satu anjing lebih baik daripada 1000 Abu Bakar. Ini kesontoloyoan yang sangat-sangat nyata, yang dimana sampai saat ini Syiah masih dibela-bela, Syiah masih dianggap benar, bahkan ilmunya dipakai untuk mempelajari Islam, filsafat. Mau dibawa kemana agama ini? Kalian dengar sendiri pernyataan dari Ar-Razi Hashim bahwa Aswaja dengan Syiah mirip. Hanya satu permasalahan di antara mereka, apabila itu diselesaikan dan tidak dianggap ada, maka Islam satu. Makanya saya ingin bertanya kepada kalian yang jago bertemu Nabi Muhammad, yang sangat-sangat intens bertemu Nabi Muhammad, bahkan di dalam kamarnya berselang beberapa jam cuma bertemu dengan Nabi terus. Sampai-sampai seorang perempuan Syekh Sultana, dia ini bisa melihat Nabi kapanpun dia mau dan bertanya hal apapun yang dia inginkan. Sekarang saya tantang kalian semua untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Suruh minta kepada para wali kutub yang sekarang ini masih ada, yang katanya Umar bin Hafiz sering melihat Nabi Muhammad SAW secara yaqadhah, diem terus melihat begitu, habis itu merem, melihat ke atas, habis itu diem sejenak.
Seolah-olah melihat Nabi. Di framing sama muhibbinnya melihat Nabi secara yaqodzah di majelisnya. Guru kumpul juga sedemikian rupa. Nabi Muhammad SAW bangkit dari kubur, cium lututnya, teman-teman. Apa ini bukan kesontoloyoan namanya? Kalaulah Nabi Muhammad SAW bisa hadir secara yaqodzah, dilihat secara yaqodzah, bisa ditanyakan hadis kopi dan lain sebagainya, Nabi Muhammad SAW harusnya bisa menyampaikan mana yang benar antara Sunni dan Syiah. Ketika ada pernyataan seperti itu, pasti orang Syiah akan berbondong-bondong masuk Sunni. Orang Sunni juga akan berbondong-bondong masuk Syiah. Apabila di antara mereka, entah orang Syiah, entah orang Sunni, sama-sama mendapatkan keterangan bahwa yang benar adalah Sunni, semuanya akan menyatu jadi Sunni. Tapi di sini tidak, teman-teman. Yang Sunni mengaku bertemu Nabi, mereka yang benar. Yang Syiah mengaku ketemu Nabi, mereka yang benar. Ahlul Bait. Bayangkan. Jadi kuncinya cuma satu. Syiah lahir karena apa? Membenci sahabat. Mengkafirkan semua sahabat. Kalau Syiah yang tidak mengkafirkan para sahabat, mereka bukan Syiah. Perhatikan teman-teman. Orang yang menyematkan Syiah kepadanya dan dia tidak membenci sahabat, dia tidak mengkafirkan sahabat, tidak menganggap Al-Quran masih kurang, tidak menganggap Aisyah di neraka dan lain sebagainya, dia bukan Syiah. Dia bukan Syiah. Tetapi mereka dijuluki Syiah karena mereka memiliki prinsip dalam hati mereka, yaitu taqiyah. Berpura-pura menjadi Sunni. Berpura-pura mencintai Islam. Tapi mereka juga memiliki visi misi untuk menghancurkan Sunni yang sebenarnya. Semua orang yang mengakui Abu Bakar Islam, Umar Islam, Utsman Islam, Aisyah Islam, mereka ini kafir bagi Syiah. Bagaimana mungkin mereka bisa bersatu? Yang satu mengkafirkan, yang satu tidak. Semoga bisa dipikirkan. Saya tidak perlu menjelaskan banyak hal di sini, teman-teman. Cukuplah data-data yang saya paparkan tadi dan beberapa video saya yang sebelumnya. Kalau kalian tonton secara maraton, kalian kan mendapatkan informasi yang bisa menjadi modal kalian meyakini bahwa Syiah itu bukan Islam. Tidak seperti Udin yang katanya hobi baca, bisa baca banyak kitab berbahasa Arab, tapi dia sampai tidak tahu kalau orang-orang Syiah mengkafirkan si Udin, mengkafirkan kita semua. Kok sampai tidak tahu dia? Sampai mana dia baca kitab? Silahkan kalian pikir. Dan sampaikan juga video ini kepada mereka yang masih membela Syiah. Sampaikan.